Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang dibintangi oleh Akshay Kumar yang berjudul Januar. Kisah pertobatan seorang penjahat setelah menemukan seorang anak kecil. तेरे लिए है खुशियों का मेला. Di saat kebahagiaan hidup bersama anak yang ia cintai, teman dan orang tua sang anak pun datang untuk mengambil sang buah hati. Baba, Raju! Raju! Baba! Raju! Raju! Baba! Baba ko छोड़ के नहीं जाऊंगा. Namun sebelum menyaksikan keseruan review filmnya tak bosan-bosan, saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review film dari saya. Dan bagi yang belum, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan kesedihan dan keseruan review film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan tetemen doang. Kisah seorang anak yang tinggal dengan ibunya dalam kemiskinan. Cerita diawali ketika seorang ibu yang sakit karena kelaparan. Melihat kondisi ibunya yang lemah, anak tersebut bergegas keluar rumah untuk mencari makanan. Tapi naas, tiada satupun orang yang mau membantunya. चाची दरवाजा खुलो चाची. मुझे अनाथ होने से बचा लो. Sampai akhirnya anak tersebut masuk ke dalam sebuah rumah dan melihat sepiring roti. Sang pemilik rumah akhirnya memberikan selembar roti dan melemparkannya pada anak tersebut. Untuk mendapatkan roti itu, sang anak harus bertarung dengan 2 ekor anjing. Setelah mendapatkan roti, anak tersebut berlari pulang, bermaksud memberikan roti tersebut untuk ibunya. Tapi sayang, sesampainya di rumah, ia mendapatkan ibunya sudah tak bernyawa. माँ, तुझ में ताकत आ जाएगी. तू चल सकेगी माँ. माँ. Sang pemilik roti datang menemui anak tersebut dan bermaksud menjadikannya seorang anak angkat. Sang pemilik roti yang ternyata adalah seorang gembong penjahat yang bernama Sultan membawa anak tersebut ke rumahnya. Sultan berniat menjadikan anak tersebut seorang penjahat besar dan penerus tahtanya dan mulai menyebutnya sebagai Badsha. Singkat cerita, Badsha telah tumbuh dewasa. Tugas pertama Badsha sebagai penjahat adalah mencuri sebuah mobil yang akan ia gunakan untuk merampok sebuah toko emas. Tapi rencana Badsha sampai ke telinga polisi dan dilaporkan pada polisi bernama Inspektur Arjun Pradav. आज रात को 8:30 बजे. Pada misi pertamanya, Badsha akan ditemani oleh Abdul, orang kepercayaan Sultan. Badsha yang sudah cukup mendapatkan banyak emas harus menunggu Abdul yang terus menguras berangkas toko emas tersebut. Untungnya kebiasaan polisi India yang selalu datang terlambat bisa membuat Badsha dan Abdul lolos dari tembakan dan pengejaran mereka. Inilah Badsha, penjahat tampan dan rupawan yang diperankan oleh Akshay Kumar.
अब्दुल तेरी लालच आज मरवा देती। वाह, मोती निकाल कर लाया हमारा बादशाह। Keesokan harinya Barsah bertemu dengan seorang penyanyi jalanan yang sangat cantik yang bernama Sapna yang diperankan oleh Karisma Kapoor. Misi selanjutnya Barsah adalah bertransaksi dengan sesama penjahat yang bernama Raghu Sethi. Tapi lagi-lagi misi Barsah tersebut diketahui oleh polisi yang kemudian menyebabkan baku tembak di antara mereka. Dan terjadilah kejar-kejaran antara Barsah dan Inspektur Arjun. Inspektur Arjun berhasil menembak ban mobil Barsah. Kemudian Inspektur Arjun juga berhasil menembak Barsah. बादशाह रुक जाओ तुम। Tapi dengan sigap Barsah memepet mobil Inspektur Arjun yang membuatnya oleng dan terbang ratusan kilometer. Barsah yang hilang kendali kemudian menabrak sebuah gundukan batu. Tak mau kalah, akhirnya mobil Barsah pun terbang hingga ribuan kilometer. Barsah yang selamat lalu mengambil koper dan berniat untuk pergi. Namun ketika ingin pergi, Barsah mendengar erangan suara Inspektur Arjun. Barsah pun kembali untuk menolong Inspektur Arjun yang terjepit dan berhasil menyelamatkannya dari ledakan. Tapi bagaikan menolong anjing terjepit, Inspektur Arjun yang selamat malah menodongkan pistolnya. Tapi seketika Barsah meninjunya yang membuat Inspektur Arjun jatuh pingsan. Abdul yang melihat Barsah sekarat mencoba untuk mencari bantuan. Pucuk dicinta, Sapna pun tiba. Sapna yang sedang mandi melihat ada darah yang mengalir dalam air. Kemudian Sapna mencari dari mana sumber darah tersebut dan melihat Barsah yang tergeletak tak berdaya. ये क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है? आप कौन है? उठिए। मैं इसका दोस्त अब्दुल हूँ। Dengan bantuan Sapna, Abdul berhasil mengeluarkan peluru dari tangan Barsah. Akhirnya Barsah pun sadar. Lalu paman Sapna yang seorang bajigur datang untuk menyuruh Sapna mengamen. Tapi ketika melihat keberadaan Barsah, paman Sapna mengira jika Sapna memiliki uang hasil melayani Barsah. Mendengar itu Sapna marah dan mengusir pamannya. उसी दिन तेरी गर्दन काटकर चौराहे पर टांग दी थी। चल, चल बाहर निकल। Dikarenakan kondisi di luar tidak kondusif dan Barsah telah menjadi buronan, Abdul datang bersama tukang gojai yang bernama Bajrangi, yang nantinya akan menjadi penyampai pesan bagi Abdul dan Barsah. Melihat tamu datang ke rumahnya, Sapna bermaksud membuatkannya kopi. Tapi sayang, kopi di rumahnya telah habis. Lalu Sapna pergi dan mencoba nganjuk ke sebuah warung. Tapi pemilik warung tidak memberikannya. Ketika hendak pulang, paman Sapna menghampirinya untuk meminta maaf dan menawarkan mengantar Sapna pada seseorang yang bisa meminjamkannya duit. Merasa malu pada Barsah dan temannya, Sapna pun menyetujuinya dan mulai mendatangi tempat yang dimaksud. Tetapi sesampainya di sana, ternyata sang paman menjual Sapna hanya demi sebotol topi miring. एक विस्की बॉटल के लिए तुझे तेरे मामा ने मुझे भेज दिया। Lalu Barsah pun datang menyelamatkan kehormatan Sapna. Barsah yang mengetahui kebiadaban paman Sapna lalu menawarkan sebuah hubungan. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk saling jatuh cinta. चाहत का पहला सच कहते हैं हम
कहते हैं हम, हमें प्यार हो गया, हमें प्यार हो गया सनम से, सनम से. Setelah pulih, Badshah kembali bertemu dengan Raghusethi untuk melanjutkan transaksinya yang gagal. Mereka pun janjian untuk bertemu di suatu tempat. Tapi ternyata Raghusethi telah bersekongkol dengan polisi. Abdul pun tertangkap dan Badshah dijebak. Tapi lagi-lagi Badshah berhasil lolos dari sergapan Inspektur Arjun. Lalu Badshah menemui Sapna. Tapi di rumahnya Sapna menangis dikarenakan ia habis disidang oleh para tetangga yang mendapat hasutan dari pamannya yang mengatakan jika Sapna dan Badshah telah mengumpulkan kebo. Mereka sudah tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Mendengar itu Badshah ngamuk dan berteriak pada para penghuni rumah susun. Kemudian Badshah menyuruh pada Sapna agar besok mau datang ke sebuah kuil untuk menikah. 5 बजे शिवजी मंदिर के पास मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आओगी ना? Namun di tengah perjalanan ke kuil, Badshah melihat Raghusethi dalam sebuah mobil. Badshah pun mengejarnya di tengah kemacetan kota. Akhirnya Badshah berhasil menghabisi Raghusethi dan anak buahnya. Sementara di kuil Sapna gelisah dan Badshah saat menunggu Badshah. Sapna yang kecewa kemudian pulang dan mendapatkan ejekan dan cemoohan dari para tetangga. Badshah yang dikejar-kejar polisi bersembunyi di sebuah gorong-gorong. Kemudian Badshah dikejutkan oleh seorang anak yang terjatuh dari atas ke dalam air. Sambil menangis, anak tersebut menghampiri Badshah. Tapi Badshah tidak peduli dan menyuruh anak tersebut untuk pergi. Namun ketika berjalan, anak tersebut malah terjatuh ke dalam sungai. Badshah yang melihat itu lalu menolongnya. Malam pun berganti pagi. Badshah yang terbangun kemudian meninggalkan anak tersebut untuk membeli gorengan. Namun ketika hendak makan, Badshah teringat pada anak tersebut yang lalu menukarkan makanannya dengan segelas susu. Ketika hendak diberikan susu, ternyata anak tersebut demam tinggi. डॉक्टर के पास नहीं है तो? Di tengah hujan lebat, Badshah mencari seorang dokter. Badshah yang tidak menemukan seorang dokter akhirnya membawa anak tersebut ke rumah Sapna. Sapna yang masih kecewa kemudian memarahi Badshah. Dan Sapna pun mengira jika anak yang dibawa Badshah adalah anaknya. चुनना पड़ा तो अपना बच्चा लेकर आए मेरे सामने. तुम शादीशुदा हो. Polisi yang mendapat laporan keberadaan Badshah dari paman Sapna mendatangi rumah Sapna. Badshah yang sudah budak mendengar bacotan Sapna memutuskan untuk meninggalkan rumah Sapna. Malam harinya Badshah berniat meninggalkan anak yang ia temukan di sebuah masjid. Karena Badshah yang menganggap dirinya seorang penjahat tidak pantas untuk merawat anak kecil yang tak berdosa. अजय पापी की सुन. Dari sinilah kalian akan sadar kedahsyatan lagu India. Karena selain bisa membuat pemerannya berputar-putar mengelilingi pohon, lagu India pun bisa membuat Badshah menjadi bimbang dan mau berpikir ulang. Hingga pada akhirnya Badshah pun membawa anak tersebut
pergi bersamanya. Di kantor polisi, Inspektur Arjun terus menyiksa Abdul untuk menanyai keberadaan Badsah. Abdul yang tidak mau memberitahu keberadaan Badsah membuat bawahan Arjun berkata pada atasannya tersebut jika sebaiknya Inspektur Arjun mulai melupakan dan menutup kasus Badsah. Tapi Inspektur Arjun yang penasaran dan terobsesi untuk mengungkap kasus Badsah menolaknya. न प्रमोशन लूंगा न इस जगह से ट्रांसफर। बादशाह अगर मर चुका है तो मुझे उसकी लाश चाहिए। Tahun-tahun telah berlalu. Bajrangi mencari keberadaan seorang pandai besi yang bernama Babu Lohan. Ketika menemuinya, Bajrangi terkejut. Ternyata orang yang berada di hadapannya adalah Badsah. Badsah yang seorang penjahat berubah menjadi Babu, si pandai besi. Badsah pun mulai bercerita pada Bajrangi jika dia rela meninggalkan dan menguburkan masa lalunya demi anak yang telah ia temukan. Karena Badsah tidak ingin jika anaknya akan terjebak oleh orang seperti Sultan, dan juga tidak ingin anak yang ia temukan menjadi Badsah selanjutnya, dan memberikan nama pada anak tersebut Raju. बादशाह मर चुका है बजरंगी। ये बच्चा मेरा राजू। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। तुम मेरे डैडी, तुम मेरी माँ हो। तेरे लिए है खुशियों का मेला, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। 7 tahun telah berlalu. Abdul pun bebas dari penjara. Abdul yang bebas langsung menemui Sultan. Sultan yang masih menginginkan Badsah menyuruh Abdul untuk mencarinya. Pencarian Abdul dimulai lewat Sapna, tapi Sapna malah balik bertanya tentang keberadaan Badsah, karena ia pun dendam atas perlakuan Badsah dan ingin membunuhnya. धोखा दिया है उसने मुझे, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। Di sekolah, Raju bertemu dengan seorang wanita yang bernama Mamta yang diperankan oleh Shilpa Setty. Melihat Raju mengingatkan Mamta pada putranya yang telah hilang beberapa tahun silam. Hal tersebut membuat Mamta sangat menyayangi Raju. Hingga pada suatu hari Mamta mengajak Raju pergi jalan-jalan dan makan-makan sambil memberikan banyak mainan untuk Raju. Babu yang mengetahui itu kemudian menarik Raju dan membawanya masuk ke dalam bajai. Lalu mengatakan pada Mamta bahwa dia tidak butuh belas kasihannya. Mendengar itu Mamta bertanya, kenapa ayah Raju begitu marah jika dirinya memberikan kasih sayangnya pada Raju. Merasa takut kehilangan Raju, Babu marah pada Mamta dan berkata banyak anak-anak di sekolah, kenapa Mamta harus memilih Raju, dan meminta Mamta untuk menjauhi anaknya. Sesampainya di rumah, Raju marah pada ayahnya karena merasa jika selama ini ia tidak diberikan kebahagiaan oleh ayahnya. Babu mengatakan jika dia akan melakukan apapun untuk kebahagiaan Raju. Agar dapat memenuhi keinginan Raju, Babu bekerja sebagai seorang stuntman untuk mendapatkan uang. Babu pun rela mempertaruhkan nyawanya untuk kebahagiaan anaknya.
Raju yang melihat ayahnya nyaris tewas menangis dan mengatakan jika dia tidak ingin apa-apa lagi selain cinta dan kasih sayang ayahnya tersebut. बाबा ये हमने क्या किया बाबा? तो मेरा क्या होता बाबा? कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ आपकी सहाय की, आपकी जरूरत है बाबा, और आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ भी नहीं बाबा। Lalu tiba-tiba datanglah Abdul. Abdul berhasil menemukan Barsah karena tahu jika adegan berbahaya tadi hanya bisa dilakukan oleh sahabatnya. Melihat keberadaan Abdul, Barsah pun berlari membawa Raju pulang ke rumahnya. Tapi Abdul berhasil mengikutinya. Barsah menanyakan untuk apa Abdul datang ke rumahnya dan menyuruhnya untuk pergi. Karena Barsah tidak mau mengingat lagi kehidupan masa lalunya. Abdul menjawab, dia akan pergi jika Barsah mau mengembalikan uang selundupan waktu itu. Barsah berkata, jika uang tersebut telah disita oleh polisi. Abdul tidak percaya dan mengatakan, jika Barsah adalah seorang pengkhianat. Barsah marah dan menyuruh Abdul untuk diam, atau dia akan melihatnya kembali seperti Barsah yang dulu. Lalu Abdul mengancam dengan membawa nama Sultan. Mendengar itu, Barsah pun marah dan memukul Abdul. Seorang polisi yang selama ini mengikuti Abdul akhirnya melaporkannya pada Inspektur Arjun. Barsah pun datang menemui Sultan dan meminta agar Sultan tidak lagi mengganggu kehidupan barunya. Sultan yang marah menyuruh anak buahnya untuk menghalangi Barsah. यहाँ आना सिर्फ मेरी मर्जी से होता है। कौन रोकेगा मुझे? ये बाबू लोहार का हाथ है, जिसमें बादशाह से भी ज्यादा ताकत है। मेरी तरफ से आखिरी नसीहत है। Di scene lain di rumah Babu kedatangan Inspektur Arjun untuk menanyakan siapa sebenarnya Babu Lohar dan menanyakan hal tersebut pada Raju. Raju mengatakan jika ayahnya adalah ayah terbaik di dunia. Walaupun mereka miskin tapi ayahnya menyekolahkan dia di sekolah terbaik. Untuk itu ayahnya bekerja keras sebagai pandai besi. Lalu Raju berkata jika ayahnya memiliki seorang teman bernama Inspektur Pradan dan mengatakan agar Raju bisa menjadi sepertinya. Kemudian Babu pun tiba dan bertemu dengan Inspektur Arjun. बाबा Inspektur Arjun pun yakin jika Babu yang ia temui adalah Barsah yang selama ini ia cari-cari, tapi dengan sifat dan pribadi yang berbeda. मुझे माफ कर देना। तुमने अपनी किस्मत बहुत बनाई है। Melihat perubahan Barsah membuat Inspektur Arjun tidak lagi memikirkan ambisinya selama ini. Dia pun menutup kasus Barsah dan menganggapnya sudah mati. बादशाह तो कब का मर चुका है। Di sekolah Mamta mencoba menemui Raju. Tapi karena sudah berjanji pada ayahnya, Raju menolak dan berkata jika sebaiknya Mamta tidak lagi menemuinya. Mendengar kata-kata Raju membuat Mamta sedih dan depresi. Yang membuat suami Mamta yang bernama Oberoi membawa Raju ke rumahnya. मिस्टर ओबेरॉय, इस तरह के केसेस में अक्सर मरीजों की दिमागी हालत ऐसी होती। Oberoi mengantarkan Raju pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Oberoi terkejut dan bertanya pada Raju, siapa foto anak kecil yang ada di rumahnya tersebut. राजू, ये तस्वीर किसकी है? ये तो मैं हूँ। Kemudian Oberoi pulang dan meninggalkan sepucuk surat yang berisi undangan agar Babu mau datang ke rumahnya. Sesampainya Babu, Oberoi bercerita jika Raju adalah anaknya yang telah hilang beberapa tahun lalu, sambil menunjukkan foto Raju di kamarnya.
Babu berkata jika dia tidak bisa hidup tanpa Raju dan tidak akan ada yang bisa memisahkannya dari Raju. Tapi Oberoi menjawab jika Raju juga adalah darah dagingnya. Mendengar itu Babu mulai marah dan mengatakan jika pada saat itu anak Oberoi yang berumur 1 tahun memiliki berat 5 kilo dan sekarang berat Raju adalah 30 kilo. Jadi darah dan keringat siapa yang banyak mengalir dalam dirinya? वो मेरे कमाई की है, मेरे मेहनत की है। Keesokan harinya Abdul membawa Sapna untuk menemui Badsah untuk membunuhnya. Tapi di dalam rumah Sapna melihat Mamta dan suaminya yang sedang memohon agar Badsah mau mengembalikan anaknya. Sapna yang mendengar dari balik pintu kemudian menangis dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Badsah. मुझे माफ कर दो बादशाह। Karena tidak mau mengembalikan anaknya, polisi pun datang untuk menangkap Babu atas laporan Oberoi. Di pengadilan Babu dibebaskan dengan catatan agar dia mau mengembalikan Raju pada orang tuanya. Hal tersebut membuat Raju menjadi sedih. Karena untuk menemui Babu pun Mamta dan suaminya melarangnya. मैं पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा। बाबा, राजू, राजू, बाबा, राजू, राजू, बाबा, मैं बाबा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। राजू। Melihat Raju tidak bahagia tinggal bersamanya membuat Mamta berniat mengembalikan Raju pada Babu. माँ मुझे बाबा के पास ले जाओ माँ। मैं राजू को उसकी खुशियाँ लौटाना चाहती हूँ। Tapi di tengah jalan mobilnya dihadang oleh Abdul. Dan Raju pun dibawa atas perintah dari Sultan. ये रोटी बाबू लोहार को दे देना। Mamta dan Oberoi menemui Babu dan memberikan selembar roti tersebut. Disinilah Babu mulai kembali menjadi Badsah. Sultan! Badsah! मैंने तुम्हें कहा था ना सुल्तान, मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करना। Tapi Raju yang berada di tangan Sultan membuat Badsah tidak berdaya dan akhirnya terpenjara. सुल्तान! इस पिल्ले की वजह से तूने मुझसे, यानी कि तेरी मौत है। नहीं सुल्तान! Melihat Raju diserang oleh 2 ekor anjing, membuat Badsah mendapatkan kekuatan lebih. Badsah pun berhasil membengkokkan teralis besi dan meloloskan diri. Satu persatu anak buah Sultan modar di tangan Badsah. Dan akhirnya Badsah pun mampu menghabisi Abdul dan Sultan. Inilah scene yang paling menguras air mata. Ketika di mana Badsah memukul Raju yang menghampirinya dan menyuruhnya untuk kembali pada orang tuanya. मुझे आपके अलावा कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुम अपने माँ बाप के साथ रहोगे, ये मेरा हुक्म। जाओ,
मेरे भले, मेरे भविष्य के लिए कर रहे हैं ना बाबा। मैं जा रहा हूँ बाबा। रिश्ता दिलों का बन के ना छूटे, अपनों से ऐसे कोई दूर जाता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। राजू, राजू, राजू। Cerita diakhiri dengan permintaan Oberoi agar Babu mau tinggal bersama mereka untuk membesarkan anak yang sama-sama mereka cintai. Cerita pun selesai. बाबा मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, मैं देखूं बार बार।